Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Kalau sekarang kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya yang Kau lakukan semuanya baik Tuhan.
jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan
sesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk tetap beribadah. Kami percaya anugerah Tuhanlah yang tetap menjaga kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati-Mu, tidak ada lain kerinduan kami hari-hari ini untuk mengerti dan mengetahui rencana dan kerinduan Tuhan atas hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Hari ini kita sama-sama berjumpa lagi di dalam ibadah online hari Minggu. Saya percaya semua kita tetap ada dalam kehidupan yang luar biasa karena Tuhan beserta dengan kita. Iya, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan yang saya percaya hari ini kita akan mendapatkan berkat dari firman ini. Saya beri tema firman ini adalah mengikuti dunia, ya. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat kita akan segera membaca. 2 Timotius pasal yang keempat, di sana adalah pesan terakhirnya Rasul Paulus, ya. Ketika Rasul Paulus kembali di penjara untuk yang kedua kalinya di Roma, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam pemenjaraannya di Roma, saudara, ya. Dia berkata, 2 Timotius 4 ayat yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmasia, ya. Saudara, kita lihat bersama-sama, saudara, bahwa Rasul Paulus di akhir pesannya ketika dia berada di Roma di penjara, dia menulis surat, ya, kepada rekan-rekan sepelayanan. Dia bilang, berusahalah segera datang padaku, ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus benar-benar sendirian di dalam penjara, ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya, ya. Terutama yang akan kita bahas di sini ayat yang 10 berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, Demas telah mengikuti dunia dan meninggalkan aku. Saudara, ya, kita tahu bersama bahwa dalam pelayanannya Rasul Paulus itu banyak menghadapi, ya, tantangan, persoalan, ya, dan ada begitu banyak dera dan air mata. Dia karam kapal, dia mengalami banyak penderitaan karena Kristus. Ya, dan yang lebih menyakitkan lagi saya percaya dalam pelayanannya adalah ketika dia ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya, rekan-rekan sekerjanya. Ya, ketika orang menghadapi badai persoalan, tetapi jika masih ada orang yang setia mendampingi, maka mungkin dia masih bisa kuat. Tetapi sudah jatuh, ya, tertiban tangga, sudah di penjara, ditinggalkan oleh teman sepelayanannya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama, saudara. Mengapa Demas itu pergi meninggalkan Rasul Paulus? Alasannya di sana dikatakan karena ia lebih mencintai dunia ini. Ya, Demas lebih mencintai dunia dan memilih mengikut dunia dan meninggalkan Rasul Paulus dan bahkan juga meninggalkan Tuhan. Saudara, ya, ada beberapa faktor sehingga orang itu bisa meninggalkan Tuhan dan mengikuti dunia. Kita akan belajar hari ini dari Demas, saudara. Ya, mengapa Demas itu mengikuti dunia ini dan meninggalkan Rasul Paulus? Yang pertama, saudara, orang bisa mengikuti dunia dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah karena dia tidak tahan menderita, ya. Mungkin di dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan, dalam dia mengikuti Rasul Paulus, Demas melihat, aduh kok menderita terus, ya. Menderita terus dalam pelayanan penginjilan. Saudara, makanya perlu hari-hari ini kita itu punya konsep pemahaman yang benar bahwa mengikut Kristus itu bukan hanya bicara berkat, dan berkat. Bukan hanya berbicara daging kita ini enak, tetapi sebaliknya Yesus sendiri berkata, jika
jika engkau ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Ya, berbicara tentang mengikut Kristus itu berbicara tentang penderitaan. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus pasti menderita. Jadi kalau saudara belum menderita hari ini, saya doakan supaya saudara menderita. Kenapa saudara? Karena yang pertama, mengikut Kristus itu ya memang menderita. Kenapa harus menderita? Karena Yesus berkata, engkau memang ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Artinya apa? Kita ada di dunia, tapi kita ini bukan dari dunia. Jadi ada sesuatu yang berlawanan. Ya, ada daya gravitasi yang berbeda, saudara. Ya, ketika kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Artinya apa? Prinsip-prinsip dunia ini dengan prinsip-prinsip hidup kita tuh berbeda. Ya, prinsip-prinsip yang ada di dunia ini dengan prinsip firman Tuhan kita yang mengikut Dia itu berbeda. Makanya Yesus berkata, engkau ada di dunia tapi engkau bukan dari dunia. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ada di dunia tapi kita bukan dari dunia, berarti kan ya itu bicara tentang penderitaan, ya, tentang persoalan. Ya, seperti Yesus juga menggambarkan kita ini domba di tengah-tengah serigala. Ya, apakah domba di tengah serigala itu enak? Enggak, ada tekanan, intimidasi, ada persoalan, belum lagi menghadapi kedagingan kita menghadapi dua penderitaan dari dalam diri dan juga dari luar diri kita. Ya. Orang yang mau sungguh-sungguh ikut Yesus pasti menderita. Ya, menderita apa? Mungkin zaman sekarang kita tidak lagi menderita karena dikejar-kejar mau dibunuh atau dianiaya, enggak. Tetapi ada penderitaan secara batin, di mana kita harus tetap belajar melepaskan pengampunan saat disakiti, di mana kita harus belajar untuk mengalahkan kedagingan, menyangkal diri dari keinginan-keinginan dunia ini. Ingat, Yesus berkata yang ada dalam dunia ini 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, mengapa orang memilih mengikuti dunia? Mengapa Demas meninggalkan Rasul Paulus dan memilih untuk mencintai dunia? Karena dunia itu enak, ya. Keinginan daging, bebas melakukan keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Orang-orang yang mencintai dunia ini masih terus hidup di dalam kedagingan. Karena yang ada dalam dunia ini yang pertama adalah keinginan daging. Saya tidak pernah berhenti mengingatkan saudara untuk kita sungguh-sungguh belajar mematikan keinginan daging kita supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Jangan ikuti keinginan dagingmu. Ada sebuah penyangkalan diri dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan untuk mulai terus mengalahkan, ya, keinginan daging. Kenapa? Yang ada dalam dunia ini yang pertama keinginan daging. Orang yang mencintai dunia artinya dia masih hidup mengikuti keinginan daging. Ya, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam, ini semua adalah keinginan dunia yang ada di dalam dunia ini. Demas telah memilih meninggalkan Rasul Paulus dan meninggalkan Tuhan di dalam pelayanan dan mengikuti dunia. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kekristenan kita pun hari-hari ini ada masih begitu banyak orang Kristen yang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan dagingnya, hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hidup dalam amarah, hidup di dalam kepahitan, kekecewaan. Engkau sedang memilih mengikuti dunia daripada mengikuti Tuhan. Ya, Demas lebih memilih mengikuti itu. Kenapa? Ikut Rasul Paulus gak enak, menderita. Ikut Tuhan tuh gak enak. Ya, makanya dia memilih meninggalkan Rasul Paulus. Yang pertama, kenapa orang itu bisa mengikut dunia dan meninggalkan Tuhan? Yang pertama, karena tidak tahan menderita. Ya, ikut Yesus gak enak, menderita. Kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar mendoakan. Kita harus belajar, ya, menyalibkan semua keinginan daging. Yang kedua dikatakan keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini semua berbicara tentang kenikmatan, ya. Dan kalau orang tidak benar-benar berakar dalam Kristus, dia pikir dia berhak untuk menikmati semua itu. Tetapi mari kita belajar, jangan menjadi seperti Demas, saudara. Tidak tahan menderita sehingga dia memilih untuk meninggalkan Rasul Paulus sendirian di penjara dan dia mengikuti dunia, saudara. Kenapa? Dunia ini enak. Jadi kalau saudara mau yang enak-enak saja, tidak mau menderita, maka
engkau sedang berada di jalan yang salah. Kenapa? Mengikut Tuhan harus menderita. Jadi mari kita perbaiki konsep kita. Kita sudah terlalu lama mendengarkan ajaran, pemberitaan firman, ikut Yesus tuh enak, ikut Yesus tuh diberkati, ikut Yesus tuh begini-begini. Ada banyak janji-janji dan kita hanya suka mendengar yang menyenangkan telinga. Tapi di hari-hari terakhir ini saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Saudara suka atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara mau atau tidak, inilah kebenarannya. Mengikut Yesus, kita harus membayar harga di dalam sebuah penderitaan. Gak ada yang enak saudara. Mengalahkan daging itu gak enak. Yesus berkata engkau domba di tengah-tengah serigala. Orang Kristen di dalam dunia seperti domba di tengah serigala. Enak? Gak enak. Penuh ancaman. Sebentar lagi kalau kita gak kuat-kuat bisa mati saudara. Bahkan bisa menjadi mangsa dari serigala-serigala itu. Tapi mari tetap kuat bertahan. Jangan seperti Demas saudara. Tidak tahan menderita. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Penderitaan apapun. Saya banyak menerima konseling orang. Penderitaan. Jangan pernah menyerah. Bayar harga. Ya, kemarin di doa malam kita sudah belajar. Jadikan kesempatan penderitaanmu itu untuk engkau melibatkan Tuhan dan engkau melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita hanya terus mau lari, mau cari enak, sampai kapan kita akan dibentuk? Kita akan jadi seperti Demas yang tidak tahan menderita, memilih untuk ikut dunia saudara. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini kayaknya lebih memilih, saya kayaknya pilih bercerai aja bu. Silakan ikuti dunia kalau engkau tidak mau bayar harga. Ya, tapi saya udah gak tahan menderita dengan suami saya. Ya, engkau harus mengikuti firman Tuhan. Ya, sampai kapanpun firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itu tetap yang terbaik dan yang termulia bagi hidup kita. Dengarkan firman saudara ya. Mari kita mau bayar harga. Jangan seperti Demas, tidak tahan menderita. Ikut Yesus, harus siap menderita supaya engkau tidak terseret oleh arus dunia ini. Jangan terseret saudara ya. Kita mau berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan. Yang kedua saudara, kenapa Demas memilih mengikuti dunia dan meninggalkan Rasul Paulus saudara? Ya, yang kedua karena ada ketakutan ya. Di dalam dirinya itu ada ketakutan. Ya, kemungkinan ya dia juga ya melihat saudara ya, dia juga ya mulai memikirkan suatu kekhawatiran ya yang luar biasa dan satu sikap pesimis ya. Jika dia berpikir ya, aduh senior saya aja di penjara dan hidupnya menderita terus, bagaimana dengan saya? Jangan-jangan satu saat saya juga bisa di penjara nih. Ya, ketakutan yang begitu luar biasa dalam dirinya sehingga dia memilih untuk meninggalkan pelayanan dan Tuhan dan mengikuti dunia. Saudara, semua manusia diciptakan dengan rasa takut. Ya, rasa takut itu harus ada dalam diri manusia, tetapi jika dia di dalam porsi yang sesuai. Ya, kalau manusia itu nggak ada rasa takut juga bahaya saudara. Ya, kenapa orang takut mencuri nanti kalau ketahuan? Nah, ini bagus rasa takutnya. Tapi kalau rasa takut yang sudah menggerogoti dan menguasai kehidupan seseorang sehingga membawa dia terseret dan akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan, itu berbahaya. Ya, Demas ketakutan, jangan-jangan senior saya aja di penjara, sebentar lagi saya juga nih bisa di penjara nih kalau lama-lama ikut dia. Saudara ya, jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh rasa ketakutan. Setiap orang akan mengalami proses demi prosesnya sendiri. Tetapi percayalah, Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia dan adil. Dan karena itu saat engkau dicobai, maka Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Semua orang harus mengalami proses. Tuhan tahu ya, mungkin Tuhan juga tahu Demas gak mungkin akan dipenjara. Karena dia ini kalau dipenjara pasti mungkin udah bunuh diri kali. Tuhan mengetahui batas level iman kita. Kenapa Rasul Paulus berkali-kali didera, berkali-kali dipenjara? Karena Tuhan tahu imannya itu kuat. Allah setia dan adil. Dan karena itu Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Percayalah pada kedaulatan Tuhan. Percayalah bahwa saat-saat ini persoalan yang engkau hadapi itu tidak melebihi batas kekuatanmu. Mungkin engkau merasa itu berat, tapi kalau engkau diizinkan Tuhan melewati itu, wow, berarti Tuhan tahu imanmu sanggup melewati itu. Tidak usah takut.
Ya, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang begitu dikuasai oleh roh ketakutan dalam hidupnya. Ya, takut, 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 dan takut. Ya, sehingga saudara, banyak orang mati bukan karena sakit atau kena virus, tapi karena digerogoti oleh roh ketakutan. Jangan sampai karena ketakutan engkau jauh dari kasih karunia Tuhan. Mungkin engkau belum meninggalkan Tuhan seperti Demas. Ya, tetapi mungkin hari-hari ini engkau lebih condong kepada ketakutanmu. Sehingga engkau tidak bisa tidur kalau malam engkau begitu cemas. Saudara, kembali kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau datang menyerahkan seluruh hidupku padamu Tuhan. Aku sungguh tidak bisa Tuhan dengan kekuatanku sendiri. Aku berdoa Bapa, biar hari-hari ini Tuhan engkaulah yang menjadi kekuatanku. Aku tidak perlu takut. Jangan biarkan saudara engkau dikuasai oleh roh ketakutan. Buang itu jauh-jauh. Aku mau memperkatakan kepada diriku hari ini, aku tidak takut sebab Tuhan beserta dengan aku. Kita belum mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Demas belum mengalami. Tetapi karena dia melihat seniornya aja di penjara, bagaimana nanti dengan dia? Bisa jadi dia juga ikut terseret. Dan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan Rasul Paulus. Memilih meninggalkan pelayanan, memilih meninggalkan Tuhan. Ya, yang pertama tadi, kenapa orang bisa memilih mengikuti dunia? Karena memang ya dunia itu enak dan banyak orang Kristen yang tidak tahan menderita, ya. Yang kedua, kenapa Demas meninggalkan Rasul Paulus dan memilih mengikut dunia? Karena dia ada di dalam satu ketakutan. Melihat Rasul Paulus di penjara, wajar saudara. Tetapi jangan biarkan ketakutan itu menyeret engkau. Kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Kita harus menguatkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini ketakutan apa yang ada dalam dirimu? Takut mati? Ya, apalagi takut miskin, takut menghadapi masa depan. Yesus berkata untuk mengantisipasi semua ketakutan itu. Dia bilang apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Asalkan engkau bisa makan hari ini, ada pakaian untuk hari ini, bersukacitalah dan bersyukurlah. Jangan engkau memikirkan sesuatu yang melampaui batas pikiranmu sehingga engkau dikuasai oleh roh ketakutan dan engkau terkurung di dalam ketakutan itu sampai tidak bisa tidur. Bahkan ada yang menelpon kepada saya, Bu, saya ini sebenarnya baik-baik semuanya. Ya, saya juga udah periksa dokter bilang gak ada sakit apa-apa. Tapi jantung itu berdebar-debar terus, Bu. Ada ketakutan yang begitu hebat dalam diriku. Saudara ingat ya. Ya, firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi kalau engkau mau dikuasai oleh semua roh ketakutan, maka engkau membawa dirimu ke dalam banyak penyakit, saudara. Orang yang penakut itu banyak penyakit. Karena kenapa? Waktu engkau takut itu adalah sesuatu ya negatif dari dalam dirimu. Tubuhmu akan memproduksi hormon negatif yang sangat-sangat merugikan kesehatan kita. Jangan takut. Ya, karena ketakutan Demas memilih meninggalkan Rasul Paulus dan mengikuti dunia ini. Ya, jangan saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Di dalam segala hal apapun, Tuhan yang pegang kendali. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan. Bahkan maaf, kematian sekalipun. Ada banyak orang yang hari ini menyaksikan ini dan engkau masih takut mati. Saya mau bilang saudara, hidup mati itu di tangan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus berkata, kematian adalah sesuatu yang misteri. Ya, kematian adalah sesuatu yang misteri. Tetapi saudara, bagi kita mati adalah satu keuntungan. Orang berkata, kenapa banyak orang lebih suka membicarakan hidup dan pada takut membicarakan kematian? Ya, karena hidup itu hanyalah sebuah kebohongan, tetapi kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Itu bagi orang dunia. Tapi bagi kita, firman Tuhan menjamin, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Apa yang perlu kita takutkan? Mengikut Tuhan. Ya, masalah bagaimana kita mempercayai Tuhan. Jangan mau dibodohi sama dunia ini. Jangan mau saudara kalah dengan kedaginganmu. Taklukkan semua kedaginganmu dan berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku tidak ingin meninggalkan Tuhan seperti Demas yang ketakutan dan pilih meninggalkan Tuhan. Bahaya saudara. Orang kalau hidupnya terus dikuasai ketakutan, orang yang takut itu berarti tidak percaya pada Tuhan. Dan ingat, ketakutanmu itu adalah sesuatu yang engkau takuti, itu berarti sesuatu yang engkau imani. Dan apa yang terus engkau pikirkan dan engkau imani, maka itu yang akan menimpamu.
Sesuatu yang engkau takutkan itu yang akan menimpamu. Mari pilih mengimani firman Tuhan. Mari pilih mengimani janji Tuhan daripada engkau mengimani ketakutan demi ketakutan itu. Ya, di saat-saat seperti ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan, tapi kita mau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Demas telah meninggalkan Rasul Paulus karena ketakutannya. Yang ketiga, saudara, mengapa Demas memilih meninggalkan Rasul Paulus ya? Yang terakhir 3 aja, tetapi kita mau sungguh-sungguh percaya karena dia salah motivasi mengikut Tuhan. Ya. Demas berpikir, ikut Tuhan Yesus itu, ikut Paulus dalam pelayanan, pasti mulia hidupnya. Pasti dapat semua impian-impiannya. Apalagi sekarang kita banyak mendengar janji-janji dan orang Kristen masih banyak yang suka dengar janji-janji. Ikut Tuhan, ekonomimu pasti dipulihkan, pasti saudara, pasti begini, pasti. Stop dengerin yang janji-janji palsu. Kita mau ikut Tuhan dan berkata, Tuhan, sekalipun engkau tidak menolongku, Tuhan, sekalipun aku ada banyak masalah dalam hidupku, aku tetap mau percaya. Karena yang sedang kita kejar bukanlah hidup di dunia ini. Orang yang mau bersahabat dengan dunia itu dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan salah saudara, mari buka telingamu untuk pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan dinina-bobokkan untuk berita-berita yang enak bagi telinga. Makanya banyak orang Kristen yang tidak siap untuk menerima sesuatu yang keras. Makanan keras itu hanya untuk bagi orang yang mau bertumbuh. Disinggung dikit dosa tersinggung. Disinggung dikit ini marah. Kenapa? Karena selama ini yang kita dengar hanya janji-janji palsu tentang kekristenan. Mari kita mulai mawas diri. Kenapa? Kalau engkau salah mendengar sesuatu, engkau akan jadi seperti Demas. Engkau mudah meninggalkan Tuhan. Engkau mudah meninggalkan pelayanan. Engkau mudah meninggalkan pengiringan dan imanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena salah fokusmu, salah motivasimu. Ingat, kita mengikut Kristus bukan hanya berbicara tentang kemuliaan di dunia ini. Orang yang masih mau menggapai kemuliaan dunia ini, engkau sedang bermusuhan dengan Tuhan. Coba kita baca saudara sama-sama Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat berkata begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan terlalu mengingini sesuatu yang ada di dunia ini dengan segenap hatimu. Hanya berpikir tentang saya banyak mendapat WA dari orang-orang yang ibu doakan bu. Supaya saya diberkati, toko diberkati, usaha diberkati. Saya bilang saya akan berdoa supaya engkau sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Loh, saudara, apa yang salah? Enggak ada yang salah. Ingat, kekristenan berbicara bukan hanya tentang hidup yang sekarang ini. Banyak orang menjadi salah fokus, gagal fokus. Kenapa? Kita hanya mengejar kehidupan yang sekarang ini dan kita lupa mengejar akan satu kehidupan di masa yang akan datang. Itu adalah hidup yang akan datang, dunia yang akan datang, kata Rasul Paulus. Yesus berkata, di dunia yang akan datang. Bukan yang saat ini saja. Yang saat ini saudara, enggak apa-apa Tuhan, aku menderita, aku mau bayar harga. Tetap imanku kepada Tuhan. Kenapa Demas akhirnya murtad, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan dan mengikuti dunia? Yang ketiga, karena dia gagal fokus ikut Tuhan. Dia berpikir ikut Tuhan akan dapat kemuliaan. Ternyata dia lihat Rasul Paulus di penjara lagi. Cuma kayak begini ikut Tuhan, lebih baik saya mundur. Dalam hidup dan pengiringan kita akan mengalami banyak salib. Saya telah mengalami begitu banyak penderitaan mengikut Kristus. Tetapi sampai hari ini saya tetap mau setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya tahu mengikut Yesus bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang sekarang di dunia ini. Tapi ada sebuah kehidupan yang sampai pada kekekalan. Jangan terlalu peduli dengan masalah-masalah dunia ini. Kejar Tuhan. Matikan kedaginganmu. Kejar perkenanan Tuhan, saudara. Amin. Jangan seperti Demas yang terus mengejar dunia. Ayat ini dengan jelas berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Saya tidak mau menjadikan diri saya musuh Allah. Saya mau bersahabat dengan Tuhan. Karena saya lebih memilih mengikut Tuhan dan membayar harga dalam semua penderitaan karena Kristus. Saudara, kenapa kita jangan menukarkan Yesus dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini? Dunia ini hanya tipuan, percayalah. Ya, nggak usah terlalu mengejar punya ya deposit triliunan. Orang hari-hari ini mengejar aset, kekayaan, rumah, ya. Pendeta menjanjikan nanti Pak rumahmu laku kalau kamu begini, kamu pasti, apalagi dengan janji-janji kalau kamu memberi persembahan maka diberkati. Stop, dengarkan yang seperti itu saudara. Ikut Tuhan bukan main judi. Kita ikut Tuhan, kita mau membayar harga. Berapapun harganya aku mau bayar Tuhan. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus sungguh-sungguh pegang iman kita? Yesus berkata begini, Injil Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, apa yang Yesus berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Kenapa kita gak boleh tertipu dengan dunia ini saudara? Karena dunia ini hanya menipu. Yesus memberikan sesuatu yang jaminannya sampai pada kekekalan, dan apa yang Yesus berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Mari kita mau tetap teguh bertahan di dalam Tuhan. Kita mau tetap pegang Yesus sampai pada garis akhir saudara. Jangan pernah menyerah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian. Gereja sedang dimurnikan. Doktrin-doktrin sedang dimurnikan. Mari kita kembali kepada ajaran yang benar tentang kekristenan. Supaya kita tidak tersesat dan tidak nanti terkecoh ketika kemudian hari Tuhan datang. Dia dapati kita tidak setia. Mari saudara, kita mau tetap bertahan menjadi orang yang setia. Tidak seperti Demas yang meninggalkan Tuhan dan pelayanan hanya karena menikmati kenikmatan dunia. Mari kita satukan hati kita naikkan sebuah pujian. Kau kuatkan aku bertahan Tuhan. Kami tahu Engkaulah yang menguatkan kami untuk bertahan. Kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tetapi dari Tuhan. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami. Tuhan, seberat apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap mau bilang Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Terima kasih Bapa. Mari imani pujian ini saudara. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan hari-hari ini. Sekalipun kami sedang mengalami penderitaan, menjalani proses demi proses mengikut Tuhan, kami tahu inilah waktunya kami dibentuk untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk karakter kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuatkan setiap kami untuk bertahan, tidak tergoyahkan
termakan oleh kenikmatan dunia ini. Kami tahu dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap bertahan oleh percayanya kepada janji Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan untuk terus dibentuk oleh Tuhan, biar daging kami semakin dimatikan, sehingga kami mau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Apapun persoalan yang sedang dialami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan hari-hari ini, berikan kekuatan, berikan kuasa untuk bertahan Tuhan, supaya mereka terus melihat Tuhan yang besar. Karena kami tahu hidup kami bukanlah cuma soal hidup di dunia ini. Ada satu kehidupan yang sampai pada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami tak melepaskan berkat untuk setiap mereka yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan menjadi penolong. Mereka yang sedang dalam kesesakan, Tuhan menjadi penguatan bagi mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang meneguhkan kami, dan tidak pernah ada rencana Tuhan yang salah atas hidup kami. Bawa kami untuk memiliki konsep yang benar mengikut Tuhan. Bawa kami kuat menghadapi semua penderitaan, karena kami tahu ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi orang-orang yang tetap setia. Terima kasih Bapak. Kami lepaskan berkat bagi bangsa negara kami, bagi pemerintahan kami, Pak Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya dalam menghadapi COVID ini, Tuhan, Engkau yang memberikan bangsa kami kekuatan, pemulihan. Tuhan, Engkau sedang menggoncangkan apa yang bisa tergoncang. Biar Engkau temukan kami menjadi umat yang tidak tergoncang. Murnikan setiap kami Tuhan, murnikan gereja-Mu Bapa, supaya kami dipersiapkan menjadi umat yang layak. Terima kasih buat hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Ketika Yesus datang kembali, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.